Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B untuk memenuhi tugas Digital Society, kami akan mewawancarai Ibu sebagai Wakil Dekan 2. Jadi pertanyaan saya yang pertama adalah, apa sih hambatan Ibu ketika menjabat sebagai Dekan 2? Ya, hambatan itu banyak. Antaranya hambatan itu untuk kalangan sendiri ya. Karena kita ini kalau sistem keuangan kita itu kan pemasukan itu dari uang ujian, uang alumni, meeting, baik bahasa, ujian, ya. Nah, itulah sentral pemasukan uang kita. Nah, jadi kalau dalam pengelolaannya uang itu kemana dan kemana, ya Anda bisa lihat sendiri. Kita ini kan untuk bilang sarana dan prasarana masih kurang. Di sini tentang pengadaan printer, komputer itu masih kurang ya. Tapi kita upayakan juga kalau ada uang masuk yang sedikit-sedikit itu, nah itu kan upayakan untuk membelinya. Ya, alhamdulillah setahap demi setahap udah dapat kita penuhi. Nah, setahap demi setahap kita dapat memperbaiki kampus kita ini, walaupun sedikit demi sedikit dari ruang sidang, kemudian untuk ruang struktural, sampai pada ya bagian depan kampus ini udah kita perbaiki sedikit demi sedikit. Tanaman juga kita tanam supaya nambah keindahan. Juga pengelolaan kantin. Nah, hambatan dari mahasiswa ini banyak juga, terutama dalam menghadapi mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan. Nah, karena di antara pemasukan keuangan itu ada namanya uang mahasiswa yang disebut uang BEM katanya. Anda kan sudah dengar kan? Jadi uang ini sebenarnya bukan untuk kepentingan BEM tersendiri. Banyak pundi-pundi yang mau dipenuhi, misalnya DPM juga, ya kan, bagian dari uang BEM, MPS, OMACA. Nah, dari uang-uang ini memang kalau kita kumpulkan seluruhnya mahasiswa setiap ujian semester itu nampaknya agak lumayan banyak. Jadi 1 tahun itu 2 semester 4 kali ya penghutang uangnya. Namun dengan pembagian itu, jadinya uang setiap waktu itu kan berkurang sesuai dengan porsinya. Nah, kalau DPM itu 25%, MPS itu 45%, 15, ya satu prodi 45, uang BEM 25, Komaca 5%, pas 100%. Nah, jadi kadang-kala ada mahasiswa yang beranggapan, wah uang kami sekian, kami minta di proposal sekian, kenapa kok yang cair cuma sekian, tidak sesuai dengan harapan kami. Nah, jadi kalau saya sudah jelaskan seperti itu, maka mahasiswa masing-masing itu sudah mengerti. Bukan uang yang terkumpul keseluruhannya itu tadi untuk BEM saja kegiatan. Jadi berapa? Dari 25% kalau terkumpul misalnya uang itu misalnya 30 juta misalnya. Berapa persen dari 25% itu? Dari 30 juta itu 25% itu berapa? Begitulah sesuai dengan pembagiannya. Jadi udah pernah mengadakan kegiatan, kalau sudah berapa kali, berapa uang sudah keluar. Jadi kalau sudah keluar dikurangi dengan uang yang keluar, sisanya berapa. Nah, dengan seperti itu maka jelaslah. Nah, itulah salah satu ya suatu hambatan yang luar biasa menurut saya. Nah, jadi jangan ada salah paham. D2 itu menyalahgunakan keuangan. Insya Allah saya tidak pernah menggunakan hal seperti itu. Itu hambatan. Nah, jika ada kegiatan
Yang paling sulit itu kalau kita kumpulkan dana, apalagi dana itu ya kita kita masukkan dana dari mahasiswa untuk membantu satu kegiatan, misalnya ada seminar, ya kan, itu dikutip dari mahasiswa. Itu ada proposalnya itu, bukan kita ngikut-ikuti begitu saja. Nah, mahasiswa kadang keberatan, uangnya itu apa, kami dapat apa, kan begitu. Jadi saya pun kalau sudah mahasiswa bertanya seperti itu, saya jelaskan juga untuk apa uang itu, kemana disalurkan. Nah, kita harus jelaskan. Yang sulit ya kegiatan pengutipan uang ini. Yang mau nggak mau, kalau memang itu perlu, ya harus kita lakukan, kan begitu kan. Nah, jadi Anda yang bertiga di sini nanti sampaikan kepada teman-teman. Kalau ada pengutipan keuangan seperti itu, kami insya Allah tidak merugikan mahasiswa. Tapi jangan kalau mahasiswa perhitungannya 50.000, 100.000, sepertinya berat. Nah, jauh sebelumnya seperti ini kita insya Allah habis semester ini kita kan mengadakan seminar ya, seminar nasional. Kita datangkan narasumber dari luar ya. Nah, itu kan pakai dana semuanya. Jadi saya sudah umumkan sama mahasiswa, ya mudah-mudahan ancer-ancer ya sediakan aja dananya itu 100.000 rupiah. Jadi dari saat ini kan bulan 11 mau masuk ke bulan 12, tabunglah 100.000. Saya yakin mahasiswa itu kalau 100.000 dapatnya itu, ya kan? Insya Allah dapat satu hari berapa uang saku. Ya, sisihkan aja 3.000 rupiah atau 5.000 rupiah, sudah ke 100 ya sudah. Tapi kalau yang kita laksanakan memang itu tujuannya kita menabung, rasanya gak berat kali. Berkali, tapi kalau tiba-tiba ya mungkin saja. Sudah, ini sudah saya jelaskan. Ya mudah-mudahan nggak sampai 100, kurang dari 100. Kan ini kan sekedar ancar-ancar dulu. Itulah hambatan yang saya hadapi sebagai WD 2. Kalau masalah yang lain-lainnya ya seperti gaji dosen, ya pembayaran uang honor habis ujian, ya semuanya itu ya uang seperti uang awas, koreksi, membuat soal itu sepertinya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Insya Allah sampai saat ini lancar-lancar saja. Lancar saja. Menjadi calon mahasiswa kadang menjadi suatu hal yang ya inilah yang hambatan yang besar. Saya pun sebenarnya kami pun berpikir nih untuk memutuskan hal seperti itu. Apalagi nanti kita kan studi banding ya kan keluar. Jadi dari sekarang itu kita itu mau kemana namanya masih perkiraan. Kemana Bu? Ya insya Allah ke Sabang. Berapa ongkosnya? Mungkin sekedar ancer-ancer, belum kita putuskan. Tabung aja sampai nanti tahun depan 2 juta. Loh kok Bu mahal kali, belum tentu segitu kan begitu. Kalau bersisa kan alhamdulillah itu kan untuk uang tabungan kalian juga untuk 1 kali. Gitu. Tabung aja dulu. Maksudnya kan itu kami umumkan jauh sebelumnya supaya mahasiswa itu jangan berat orang tuanya ya dipada-padakan mau sampai. Paham ya? Sampaikan nanti dengan teman-teman yang lain. Jangan terlalu keberatan. Begitulah dunia pendidikan ini. Apalagi jadi harapan Ibu kepada mahasiswa FKIP itu seperti apa? Nah, harapan saya ke depan ya mahasiswa FKIP itu yang berhubungan dengan keuangan ya. Ya mengikutilah apa yang merupakan saran kami dosen di sini. Tadi pertama itu saya katakan menabung ya. Nah yang kedua ya itulah belajar itu ditekuni. Jangan Anda datang duduk diam dengar kuliah ya harus adalah aktif dan kreatifnya di dalamnya. Kalau ada kegiatan ikut andil di dalamnya ya. Iya, kalau ada pengumuman, misalnya ada kegiatan kita mau keluar ya, persiapkanlah. Bu kan kalau pergi-pergi itu kan Bu tidak ada pemaksaan, apa memang tidak ada dipaksa, tapi
tarik ke pribadi kita, sesuatu hal yang kita lakukan itu merupakan ilmu pengetahuan, itu adalah pembelajaran bagi kita ke depan, kan begitu kan? Jadi ya dengan cara seperti itulah kadangkala kita menggali ilmu pengetahuan. Kita berkunjung kemana-mana, hikmahnya ada untuk kita. Anda kan nanti kan guru. Jadi kalau guru itu selain belajar juga harus banyak pengalaman. Karena dari pengalaman ini, itulah suatu hal yang dapat kita sampaikan tentang cerita kepada anak kita besok. Nah, jadi aktif, kreatif, ya, dekatkan diri kepada Yang Kuasa. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila kurang puas. Nanti suatu saat bolehlah Anda bertanya kembali. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Jika ada salah kata, mohon maaf.